Perkenalkan, nama saya Iswandi. Saya dari program studi pendidikan guru sekolah dasar kelas 2021B. Ya, teman-teman, di sini saya akan menjelaskan yang pertama, kekerasan terhadap anak. Kekerasan terhadap anak adalah segala bentuk tindakan atau perlakuan baik secara fisik, psikologis, seksual maupun penelantaran yang mengakibatkan anak mengalami penderitaan luka atau ancaman terhadap kesejahteraannya. Yang kedua di sini, korban kekerasan terhadap anak adalah individu berusia di bawah 18 tahun yang mengalami perlakuan yang membahayakan fisik, emosional, mental, atau kesejahteraannya. Korban bisa berasal dari berbagai latar belakang tanpa memandang jenis kelamin, status sosial, atau lingkungan. Anak yang menjadi korban seringkali rentan karena ketergantungan mereka pada orang dewasa, posisi sosial yang lemah, atau kondisi khusus seperti kemiskinan, konflik keluarga, atau disabilitas. Pelaku kekerasan terhadap anak di sini biasanya adalah orang-orang yang memiliki hubungan dekat dengan korban. Seperti yang pertama itu keluarga. Di sini keluarga, orang tua, pengusaha, atau korban lainnya. Kekerasan seringkali terjadi di rumah akibat tekanan ekonomi, pola asuh yang salah, atau trauma yang dialami pelaku. Yang kedua, lingkungan pendidikan. Guru, staf sekolah, atau teman sebaya yang melakukan bullying atau tindakan lainnya yang merugikan anak. Yang ketiga, lingkungan sosial. Tetangga, teman, atau orang asing yang mengeksploitasi anak secara fisik, emosional, atau seksual. Yang ketiga, teman-teman, di sini perilaku kekerasan yang dilakukan oleh anak-anak dapat berkisar dari agresi fisik hingga pelecehan verbal dan emosional, intimidasi, dan perilaku destruktif lainnya. Pelaku di sini dapat merugikan anak itu sendiri. Selain itu, anak-anak yang terlibat dalam perilaku kekerasan berisiko mengalami masalah kesehatan mental dan terlibat dalam kegiatan kriminal di kemudian hari. Yang berikut, faktor psikologi. Faktor psikologi di sini, teman-teman, merupakan salah satu kontributor utama perilaku kekerasan yang dilakukan oleh anak. Faktor-faktor ini termasuk ketidakstabilan emosi dan juga harga diri untuk mengungkapkan rasa frustasi atau kemarahannya. Ya, yang berikut, teman-teman, di sini saya akan menjelaskan faktor sosial. Faktor sosial di sini juga memainkan peran yang penting dalam membentuk perilaku kekerasan oleh anak. Faktor-faktor ini termasuk dinamika keluarga, tekanan teman sebaya, dan paparan konten kekerasan melalui media. Paparan konten kekerasan melalui media di sini seperti film, video game, dan acara TV juga dikaitkan dengan peningkatan risiko perilaku kekerasan oleh anak-anak. Penelitian telah menunjukkan bahwa anak-anak yang menonton konten yang melibatkan kekerasan lebih cenderung terlibat dalam agresi fisik dan pelecehan verbal terhadap teman sebayanya. Yang berikut, teman-teman, faktor lingkungan seperti kemiskinan, kekerasan di komunitas, dan kurangnya akses ke sumber daya juga dapat berkontribusi pada perilaku kekerasan pada anak. Anak-anak yang tumbuh lingkungan yang miskin mungkin mengalami tingkat stres dan trauma yang lebih tinggi, yang dapat mengarah pada perilaku agresif. Ya, yang keempat di sini, teman-teman, dampak kekerasan terhadap anak sangat serius, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Yang pertama, dampak jangka pendek. Yang berikut, fisik, luka-luka, patah tulang, atau cedera serius lainnya. Masalah kesehatan seperti kelelahan, sakit kepala, atau gangguan tidur akibat stres. Dalam kasus kekerasan seksual, risiko penyakit menular seksual atau kehamilan tidak diinginkan. Yang berikut, teman-teman, psikologis. Ketakutan dan trauma. Anak menjadi takut terhadap pelaku atau lingkungan sekitarnya. Stres dan kecemasan, anak sering merasa gelisah dan tidak aman. Yang berikut, sosial. Sosial, anak merasa malu atau takut untuk berinteraksi dengan teman sebaya. Ketidakpercayaan pada orang dewasa, trauma jika pelaku adalah orang terdekat. Yang kedua, teman-teman, dampak jangka panjang. Fisik.
Masalah kesehatan kronis, anak yang mengalami kekerasan dapat mengalami penyakit seperti gangguan jantung, diabetes, atau penyakit lainnya akibat stres yang berkepanjangan. Yang berikut psikologis. Trauma berkepanjangan. Anak sering mengingat peristiwa kekerasan yang dialami disertai mimpi buruk atau flashback. Depresi dan kecemasan kronis, gangguan ini sering muncul hingga dewasa, mempengaruhi kualitas hidup korban. Yang berikut sosial. Kesulitan menjalin hubungan anak yang menjadi korban sering kesulitan membangun hubungan sehat dengan orang lain karena rasa tidak percaya. Yang berikut ekonomi. Yang terakhir ekonomi. Anak yang mengalami kekerasan seringkali tidak dapat menyelesaikan pendidikan sehingga membatasi peluang mereka di dunia kerja. Yang kelima teman-teman, analisis dan pendapat mengenai solusi atas masalah tersebut ya. Kalau menurut saya teman-teman, pendapat mengenai solusi di atas itu, jadi pendapat saya adalah jika kekerasan itu terus lanjut atau berkelanjutan, maka akan dilaporkan kepada pihak yang berwajib. Karena rasa tanggung jawab terhadap guru itu tidak ada sama sekali teman-teman. Yang berikut dampak pada produk apa ketika potong kalau tidak. Yang terakhir teman-teman, dampak pada produktivitas dan stabilitas finansial korban di masa depan. Upaya pencegahannya itu yang pertama kita harus menjaga pendidikan dan kesadaran masyarakat. Di sini pendidikan dan kesadaran masyarakat teman-teman, kita tahu pendidikan adalah kunci dalam mencegah kekerasan terhadap anak melalui sosialisasi dan edukasi mengenai hak-hak anak serta bentuk-bentuk kekerasan. Masyarakat dapat lebih memahami pentingnya perlindungan terhadap anak. Program-program pendidikan yang melibatkan orang tua, guru, dan masyarakat dapat meningkatkan kesadaran akan dampak negatif dari kekerasan dan cara-cara untuk mencegahnya. Yang kedua teman-teman, peran keluarga. Di sini peran keluarga memiliki peran sentral dalam mencegah kekerasan. Yang berikut, kita harus saling menjaga intervensi di sekolah. Sekolah harus menjadi tempat yang aman bagi anak-anak. Pembentukan tim pencegahan kekerasan di sekolah dapat membantu mengidentifikasi dan menangani potensi kekerasan. Yang berikut kolaborasi antara sekolah. Dan yang terakhir teman-teman, membangun lingkungan yang mendukung. Di sini lingkungan sosial yang suportif dalam membantu mencegah kekerasan terhadap anak. Masyarakat perlu menciptakan suasana di mana setiap individu merasa bertanggung jawab untuk melindungi anak-anak di sekitar mereka.